Atau mertuanya baik tapi ternyata sama aja nggak punya duit, ya kan? Mertuanya punya duit tapi ternyata nggak baik gitu. Ada yang kayak gitu, banyak gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kenikmatan, sehingga kita masih bisa berjumpa kembali, berkumpul kembali di majelis yang insya Allah penuh barakah ini, di mana kita akan mengkaji dan mentadabburi ayat-ayat yang telah Allah berikan kepada kita melalui Rasulnya, Rasul Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, membawa kita menuju jalan yang lurus, yakni dengan ajaran agama ini, agama Islam. Gimana kabarnya ibu-ibu semua? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Setelah sekian purnama, kayaknya lama sekali gitu. Lama sekali kita tak jumpa ya. Berapa minggu? Iya ya, 2 ya. Oh, rasanya lama. Terakhir kita sampai mana, Bu? Kita membahas apa kemarin? Terakhir ayat Al-Bayyinah ayat 4. Oh, berarti Al-Bayyinah baru ayat 4. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah kaji Al-Bayyinah ya, surat Al-Bayyinah dari ayat 1 sampai ayat 4. Kita review sedikit. Gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Ya, keren. Subhanallah. Yang lain? Kalau yang belum hafal silakan dibuka mushafnya, baik mushaf cetaknya atau mushaf yang ada dalam HP-nya. Ada? HP-nya ada Qur'annya enggak? Siapa yang HP-nya enggak ada Qur'annya? Ada? Kalau saya tanya, ada TikTok-nya enggak HP-nya? Ada Instagram-nya enggak? Ada Facebook-nya? Ada aplikasi Al-Qur'annya? Ada, ya. Ada saja sudah bersyukur kita. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, lebih sering mana yang dibuka? Aplikasi TikTok-nya atau aplikasi Al-Qur'annya? Wah, subhanallah ya. Aplikasi TikToknya. TikToknya apa yang dilihat dari TikToknya, Bu? Ceramah Ustazah? Oh, Bapak Korea, Masya Allah, subhanallah ya. Ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ayat kedua bunyinya, Rasulun minallahi yatslu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'at humul bayyinah.
Ini kalau direview sedikit boleh? Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang musyrik? Oh, nggak tahu Ustaz. Kelamaan Ustaz ininya. Jaraknya. Apa? Orang-orang yang menyekutukan Allah. Kalau orang-orang kafir? Kan itu lam yakunil ladzina kafaru, berarti kan ada pengertian dari orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari orang-orang ahlil kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Ayo itu yang sebelah situ gelap-gelapan kelihatan enggak? Beneran? Sini juga kosong loh. Apa kok? Sudah lewat aja. Terus ayat yang kedua apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sungguh orang-orang kafir, baik itu dari golongan orang-orang ahlul kitab ataupun orang-orang musyrik, mereka tidak akan pernah meninggalkan, ya kan? Tidak akan pernah meninggalkan apa? Meninggalkan apa? Meninggalkan keyakinan, meninggalkan ajaran mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Siapa itu? Apa itu bukti yang nyata? Apa itu bukti yang nyata? Bukti yang nyata ada di ayat setelahnya, yakni ayat kedua, Rasulun minallahi yatslu suhufam mutahharah. Ya, jadi bukti yang nyata berupa apa? Yakni seorang rasul minallahi, seorang rasul yang diutus Allah, yatslu, yang membacakan kepada mereka, suhufam mutahharah, lembaran-lembaran yang suci, artinya membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Terus ayat yang ketiga, fiha kutubun qayyimah, di dalam lembaran-lembaran itu, di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya ini, apa? Di dalamnya ada kutubun qayyimah. Kutubun, kitab-kitab, makna harfiahnya adalah kitab-kitab, tapi makna yang dimaksud di sini adalah apa? Hukum atau aturan-aturan yang qayyimah, yang lurus. Tapi apa yang terjadi? Di ayat pertama kan bilangnya tidak akan meninggalkan sampai datang bukti yang nyata. Ketika bukti yang nyata itu sudah datang, apa yang terjadi? Apakah mereka meninggalkan ajaran mereka? Ada di ayat yang keempat. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Meskipun sudah datang bukti yang nyata kepada mereka, ternyata tidak semuanya, ya, ternyata tidak semuanya meninggalkan ajaran agama mereka. Ada yang meninggalkan ajarannya dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ada juga yang tetap dengan kekufurannya, dengan kekafirannya. Kemarin kita kasih contoh kan, yang dari min ahlil kitab, dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Salah satu dari orang Yahudi yang mau meninggalkan agama mereka, gitu kan, agama Yahudinya, masuk ke dalam atau mengikuti ajaran Rasulullah. Siapa kemarin? Abdullah bin Salam. Siapa beliau? Beliau adalah mantan pendeta Yahudi. Kalau dari Nasrani, contohnya kemarin siapa? Raja Najasyi. Dari mana kita tahu? Gitu kan? Dari mana kita tahu bahwa Raja Najasyi itu adalah salah satu contoh dari orang-orang Nasrani yang mau meninggalkan agamanya, masuk ke dalam agama Islam, yakni ketika beliau wafat. Beliau wafat, Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk mendirikan sholat ghaib. Kalaulah beliau tidak muslim, gitu kan, mana mungkin Rasulullah mengajak untuk mensolati. Sholat ghaib, sholat apa, Bu? Sholat jenazah yang
Ya, yang jenazahnya tidak ada. Baik, kita masuk ke ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Menurut para ulama, ayat ini adalah termasuk salah satu ayat yang istimewa. Kenapa? Kenapa kok termasuk salah satu ayat yang istimewa? Karena di dalam satu ayat ini mengajarkan Islam yang sesungguhnya, ya kan? Mengajarkan apa itu Islam yang sesungguhnya. Lihat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan mereka tidak diperintahkan, ya kan? Dan mereka tidak diperintahkan illa, kecuali liya'budullaha, untuk menyembah Allah, mukhlishina, dengan ikhlas, hunafa'a, murni, suci, apalagi istiqomah, yuqimus sholata, mereka mendirikan sholat, wa yu'tuz zakata, dan mengeluarkan zakat, wa dzalika, dan itulah dinul qayyimah, agama yang lurus. Jadi kalau mau tahu Islam yang sesungguhnya, sebenarnya sudah tercakup di dalam ayat ini. Ya, Islam itu ajaran yang punya pondasi. Punya apa? Punya pondasi dan punya bangunan di atasnya. Jadi pernah kita dengar hadis kan, bunyal Islamu ala khamsin. Jadi Rasul mengibaratkan Islam itu seperti bangunan. Maka seperti ini, di ayat ini juga seperti itu. Diibaratkan bahwa Islam itu adalah sebuah bangunan. Setiap bangunan pasti membutuhkan pondasi. Ya, tapi apalah fungsi pondasi kalau tidak ada bangunan di atasnya? Maka pondasi tetap harus kokoh, tetap harus kuat, gitu kan? Biar bangunan di atasnya juga nanti aman, nggak gampang goyah, gitu kan? Tapi sekuat apapun pondasi, kalau di atasnya tidak dibangun bangunan, ada apanya, Bu? Ada gunanya enggak? Enggak juga, percuma juga. Bangunan sebagus apapun tapi kalau pondasinya tidak kuat, ya ambruk juga. Gitu. Maka ini dua ini harus saling melengkapi, tidak boleh dipisahkan. Lah, Islam mempunyai pondasi dan mempunyai bangunan di atasnya. Di ayat ini, gitu kan? Apa pondasi Islam? Adalah yang pondasinya adalah apa? Tauhid. Ya, pondasi ajaran agama ini adalah tauhid. Ya, tauhid itu apa? Mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya, gitu kan? Menjadikan Allah satu-satunya dalam tujuan kita beribadah. Ya, menjadikan Allah satu-satunya dalam tujuan kita beribadah, menggantungkan, menjadikan Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Menjadikan Allah satu-satunya tempat kita berlindung. Jenengan kalau misalnya, naudzubillah ya, contoh aja ini, tiba-tiba kehilangan kehilangan dompet misal, atau kehilangan HP gitu. Apa yang pertama kali jenengan ingat? Taruh di mana ya, gitu kan? Tanya siapa ya, gitu kan? Pasti nyari dulu, tanya ini. Siapa yang kehilangan HP pertama kali langsung ingat Allah? Latihan. Kan latihan tauhid. Astagfirullah. Ya. Biasanya langsung refleks di mana gitu. Ya, ada yang seperti itu? Ada. Itu latihan, kita latihan menata tauhid. Jadi apa yang pertama kali kita lakukan atau kita ingat ketika kita sedang membutuhkan sesuatu, ada masalah atau apa gitu. Jatuh dari sepeda motor pinggir jalan. Innalillahi. Terus, apa ya kok bisa jatuh ya gini.
Kalau orang yang tidak terbiasa dengan tauhid, Bu, apa tidak terbiasa dengan berzikir, tidak terbiasa dengan mengingat Allah, mungkin yang pertama kali gitu kan, yang pertama kali diingat adalah solusi dan solusi gitu kan. Berusaha mencari solusi. Anak jatuh misalnya. Anak jatuh, apa cepet-cepet diangkat, cepet-cepet mau dibawa ke dokter, cepet-cepet. Padahal pertama dulu adalah terima dulu gitu kan, terima dulu, ingat dulu, oh Allah, ini harusnya yang pertama gitu. Besok waktunya terakhir bayaran anak sekolah, misal duitnya belum ada. Ingat siapa yang pertama? Siapa ya gitu. Ada yang ingat mertua dulu, datang ke mertua dulu, pinjam mertua gitu. Ya kalau mertuanya baik, ya kan? Atau mertuanya baik, tapi ternyata sama aja nggak punya duit, ya kan? Mertuanya punya duit tapi ternyata nggak baik gitu. Ada yang kayak gitu, banyak gitu kan? Maka yang pertama kali bagaimana kita melatih diri kita supaya apa? Ingat dulu kepada Allah. Yang pertama kita ingat dulu kepada Allah. Bukan Allah itu diletakkan di terakhir, itu bukan. Kita usaha, kita doa gini-gini, ya Allah, sudahlah aku udah usaha macam-macam, aku juga udah doa, wis terserah jenengan gitu. Itu baru menyandarkan terakhir itu kepada Allah. Lah, itu dulu kalau guru kami mengajarkan, tawakal itu di depan. Selama ini kita pahami gitu kan, kita pahami itu tawakal itu terakhir kan. Kita ikhtiar dulu mati-matian gitu kan, kita usaha. Terus tidak lupa dengan diiringi doa. Biasanya kan kalau ada masalah atau ada hajat itu kita khusyuk ya. Khusyuk berdoa itu khusyuk gitu. Ya Allah, apa gimana ya biar cepat dapat panggilan gitu misalnya. Cepat dapat panggilan, cepat berangkat, itu doa. Apa namanya, sujud, berdiri, tidur, apa kepikiran itu terus sambil berdoa. Tapi biasanya kalau orang lagi sedang di tengah-tengah kenikmatan apa? Lupa. Nah, tawakal itu adanya di depan. Maksudnya apa? Ketika terjadi apapun gitu kan. Ketika terjadi apapun, ketika apa? Kita mengalami hal apapun, yang pertama kali kita ingat itu adalah Allah. Ada masalah, ya Allah gitu kan. Ini memang takdirmu. Qadarullah wa masya'a fa'al. Ini terjadi. Itu terima dulu itu. Jatuh misalnya, susah misalnya, suami dilarikan orang misalnya, nggak tahu lah suaminya ngapain itu kok bisa dilarikan orang gitu kan. Kita aja bisa ya lari sendiri kan. Misalnya seperti itu. Nah, itu nggak, apa namanya, yang pertama kali diingat adalah Allah, diterima dulu. Oh ya gitu kan. Setelah itu baru diusahakan. Usahanya ngapain? Hilang tuh tadi HP. Oh ya memang ya Allah, memang di dunia ini memang semuanya panah ya, pasti ada akhirnya. HP ini kalau nggak rusak ya hilang gitu kan, kalau nggak ya jatuh, kalau nggak ya apa ya, pasti ada akhirnya. Kita terima dulu, kita ikhlaskan dulu keadaan kita itu. Setelah itu kita usaha, bukan terus ikhlas ya udah memang waktunya hilang, ya udah hilang gitu. Enggak, usaha dulu, cari dulu. Oh mungkin keselimpet, mungkin apa katutan sama temen atau yang lain dan lain seperti itu. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi tadi pondasinya apa, Bu? Tauhid. Itu pondasi ajaran agama ini adalah tauhid. Benar-benar menjadikan Allah satu-satunya. Tidak ada temannya, tidak ada musuhnya. Allah itu satu, tempat kita menuju, tempat kita nanti bertemu, tempat kita beribadah, tempat kita meminta pertolongan, menggantungkan segala harapan dan lain sebagainya, itu kita hanya satu-satunya, menjadikan Allah satu-satunya. Aku gak mangan nek bojoku nggak ngasih nafkah gitu, enggak gitu kan, bukan. Karena yang bisa ngasih nafkah kita siapa? Yang bisa ngasih rezeki kita siapa? Allah. Suami itu hanyalah perantara. Orang tua itu hanyalah perantara. Kalau orang tua aku nggak nyekolahin aku, mungkin aku nggak pintar seperti ini. Bukan juga, gitu kan? Jadi latihan dari sekarang hanya menjadikan Allah satu-satunya, gitu kan? Benar-benar satu-satunya tempat meminta, tempat
tempat berharap, tempat memohon perlindungan dan lain sebagainya. Pokoknya Allah itu cuma satu-satunya. Kalau itu beres, kita beres, Bu. Gitu kan? Insya Allah tidak ada terlalu banyak kekhawatiran, terlalu banyak kegundahan. Itu enggak ada. Gundah-gundah sedikit wajar. Oh, namanya hidup kan ya, kadang panas begini, ada kadang hujan gitu kan, tapi tidak selalu seperti itu. Tapi kalau kita tidak punya pegangan itu, gitu kan, tidak punya pegangan, tidak menjadikan Allah satu-satunya, kita gundah. Kita akan sering susah, sedih. Nah, bangunannya apa? Kalau tadi pondasinya apa? Pondasinya tauhid. Bangunan yang di atasnya itu apa? Bangunan yang di atasnya itu adalah ibadah. Baik ibadah ini bersifat vertikal atau bersifat horizontal. Bersifat vertikal itu apa? Ya ke atas. Hablum minallah. Ibadah-ibadah yang hubungannya dengan Allah, langsung ke atas gitu. Contohnya apa di ayat ini? Dikasih contoh wa yuqimus sholat, dan mendirikan sholat. Meskipun banyak sekali ibadah gitu kan, banyak sekali ibadah yang berhubungan dengan Allah langsung. Tetapi di sini diberikan contoh wa yuqimus sholat, salah satunya. Atau ada juga ibadah yang bersifat horizontal. Horizontal itu gimana? Menyamping begini. Ya, kalau vertikal itu tegak, kalau horizontal itu miring gini ya, menyamping. Ini hablun minan nas. Contohnya apa di ayat ini? Allah kasih contoh wa yu'tuz zakat. Wa yu'tuz zakat, dan mengeluarkan zakat. Kenapa kok zakat ini termasuk ibadah horizontal ya? Karena ini berkaitan nanti dengan sosial, ya kan? Ini hanya salah satu contoh. Allah kasih contoh satu gitu kan. Yuqimus sholat adalah ibadah yang vertikal, sedangkan apa? Wa yu'tuz zakat adalah ibadah yang horizontal. Jadi pondasinya tauhid, bangunannya adalah apa? Bangunannya adalah ibadah. Ibadah ada dua, ada hablun minallah, ada hablun minan nas ya. Hablun minallahnya di sini dicontohkan sholat, hablun minan nasnya dicontohkan apa? Zakat. Kita harus lebih perhatian ke yang mana? Ke pondasinya atau ke bangunannya? Dua-duanya. Tadi sudah mukadimah ya. Tadi sudah ada mukadimahnya. Bangunan itu percuma, sekeren apapun pondasinya, sekokoh apapun pondasinya, tapi kalau atasnya nggak ada bangunannya ya nggak manfaat juga gitu kan. Tapi sebagus apapun, seindah apapun bangunan, tetapi kalau pondasinya tidak apa? Tidak kokoh, ya gampang roboh juga, gampang goyah juga gitu kan. Ada yang hanya memperhatikan bangunan tanpa peduli dengan pondasi. Ada. Jadi dia hanya memperhatikan nilai-nilai ibadahnya saja tanpa gitu kan memperbaiki tauhid dalam hatinya. Contoh, orang yang rajin sholatnya, atau mungkin orang yang haji umroh berkali-kali tapi masih mempercayai dukun. Ada sholatnya rajin Bu di masjid, gitu kan, tidak lepas lima waktu. Tapi giliran untuk urusan usahanya, gitu kan, untuk urusan usahanya supaya lancar, supaya licin, supaya mulus, apa? Datang ke orang pintar. Entahlah pintar beneran apa enggak kan, kita nggak tahu ya. Kita sekolah sudah agak lama, sekolah dari SD, SMP, seterusnya merasa belum pintar-pintar juga, tapi ada yang mengklaim dirinya orang pintar, nggak tahu itu sekolahnya di mana yang bisa mengatakan saya orang pintar gitu kan ya. Atau umrah berkali-kali tapi masih percaya tahayul, masih percaya mitos gitu kan. Umrah ini kan ibadah ya, dia bahkan ibadahnya udah level tinggi, maksudnya sudah bukan cuma sholat berjamaah dan lain sebagainya, tapi sudah gitu kan, sudah sampai umrah tapi masih mempercayai mitos. Jangan lewat situ nek malam iki. Kenapa? Wis toh gitu kan.
Pokoknya ojo lewat dalan iki malam iki dino iki, atau nek mau ini mau apa namanya, mau sukses urusannya gitu kan, lakuin ini, jangan begini, jangan tutup pintu sebelum ini, sebelumnya, misalnya macam-macam kan mitos itu. Nah, itu adalah contoh-contoh orang yang hanya memperhatikan apa, bangunannya, tanpa gitu kan, tanpa mempedulikan, tanpa memperbaiki, tanpa apa, mengawasi gitu kan, pondasinya ini sebenarnya kuat apa tidak. Itu tauhidnya kan bermasalah, Bu, tapi ibadahnya bagus kan, ibadahnya bagus tapi tauhidnya masih bermasalah. Atau orang yang katakanlah tauhidnya oke, gitu kan, tauhidnya oke, tapi tidak ada bangunannya, pondasinya kuat tapi nggak ada bangunannya. Contoh, dia tuh yakin betul, dia percaya betul sama Allah, begini hanya menggantungkan hidupnya sama Allah, zikirnya panjang, gitu kan, tapi sama tetangga itu merengut aja. Tahu merengut? Iya, pokoknya apa itu merengut, gondo aja gitu. Tetangga nggak salah gitu kan, nggak ada salah, nggak ada apa, pokoknya dia nggak seneng aja gitu. Hidup apa namanya, isinya hanya penuh dengan iri dengki dan seperti itu. Padahal dia tahu gitu kan, dia tahu, dia mengimani Allah lah satu-satunya, begini, tapi ada orang pinter dia susah, ada orang baik dia sebel gitu kan, ada orang kaya dia apalagi gitu kan. Nah, macam-macam. Ya, jadi tetap yang harus diperhatikan apa? Pondasinya, apa bangunannya? Dua-duanya. Tapi gitu kan? Tapi yang harus dilakukan pertama kali adalah menguatkan pondasi. Ya, menguatkan apa? Pondasi. Jadi tauhidnya dulu ditebelin, tauhidnya dulu diperhatikan. Seiring dengan kita memperhatikan tauhid, kita barengi dengan ibadah. Bukan apa namanya, aku masih dalam masa memperbaiki tauhid, ya, memperbaiki hati, terus menjaga hati begini. Enggak gitu juga, beriringan gitu kan, tetap beriringan. Selama ini sholat cuma apa namanya, kejebuk yang apa namanya, ya belum wudu, apa ini loh, cuma teklak tekluk gitu. Nah, sekarang diiringi dulu. Sholat itu harus bagaimana? Harus dengan niat ikhlas. Apakah selama ini sholat kita benar-benar lillahi ta'ala? Apakah sholat kita hanya untuk menggugurkan kewajiban saja? Apa sampai di level mana kita gitu? Itu kan hasibu qabla an tuhasabu. Kita harus apa? Hisab dulu diri kita sebelum nanti dihisab. Oh, sholatku ini sebenarnya hanya gitu kan, karena ada aturan harus sholat berjamaah, akhirnya sholat berjamaah. Kalau nggak ada aturan, ya entah gitu. Atau karena ada temennya sholat gitu kan, satu kamar berdua, temennya sholat, dia nggak sholat, merasa nggak enak aja nggak sholat, tuh aku nggak sholat gitu. Nah, itu diperbaiki dulu niatnya, karena apa, ya kan? Terus lanjut ayat, kata selanjutnya apa? Mukhlisina, ya kan? Mukhlisina wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Kita tidak diperintahkan kecuali apa? Untuk beribadah kepada Allah mukhlisina, dengan ikhlas. Apa sih ikhlas itu, Bu? Ikhlas secara bahasa dan secara istilah. Ikhlas secara bahasa itu, secara bahasa dulu, kira-kira ikhlas itu artinya apa? Ikhlas secara bahasa itu bersih, ya, bersih atau murni dari kotoran. Itu ikhlas secara bahasa. Secara etimologi. Nanti ada secara terminologi, secara istilah. Apa itu? Kalau ikhlas secara istilah, secara terminologi artinya
Memurnikan tujuan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Itu istilah. Secara istilah maknanya adalah apa? Memurnikan tujuan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Ini ada contoh. Ada seorang lelaki yang dia memang meniatkan gitu kan dirinya untuk selalu sholat berjamaah di masjid di shaf pertama. Selalu dalam keadaan apapun, gitu kan, dalam keadaan apapun, entah itu dia sedang di rumah atau dalam perjalanan, pokoknya seperti itu gitu. Itu berat nggak, Bu? Berat loh ya kalau kita lagi kondisi di rumah biasa saja gitu, tapi kalau lagi di perjalanan dia apa, pokoknya mengikrarkan dirinya, saya harus sholat berjamaah dan selalu di shaf pertama. Itu kalau di perjalanan ya berat kan, harus benar-benar berhenti, harus mendapatkan masjid, dan harus benar-benar, nah itu kan suatu usaha yang luar biasa kan. Ini hal yang baik enggak? Tapi akhirnya pada satu ketika gitu kan, pada satu ketika karena ada satu halangan gitu kan, ada satu halangan, si lelaki ini gitu kan tidak mendapati dirinya di shaf pertama, terlambat sedikit. Shaf pertama penuh, dia ada di shaf kedua. Dia gitu kan, apa perasaan dirinya? Dia merasakan seperti ini, ya aku di shaf kedua ya gitu kan, apa kata orang gitu kan, aku kan sudah terkenal biasa di shaf pertama. Dia ribut, hatinya ribut seperti itu, apa ya gitu kan, aduh gak enak nih, ada sebelahku Pak ini lagi gitu kan, dia tahu lagi kalau aku gak di shaf pertama dan lain sebagainya. Nah, berarti selama ini gitu kan, selama ini ternyata sholat yang sudah dilakukan selama ini dia merasanya itu sudah tulus dan ikhlas gitu kan, karena Allah, tetapi terjawab ketika satu sholat ini tadi aja. Oh, berarti belum sepenuhnya ikhlas, karena dia masih ribut hatinya belum apa namanya, tidak mendapatkan shaf pertama. Dan ingatlah ibu-ibu semua, hanya amalan yang murni yang diterima oleh Allah. Maka pentingnya tetap menjaga hati, menjaga ketulusan, menjaga keikhlasan. Ya. Apa? Pentingnya kita menjaga keikhlasan, karena hanya amalan yang murni saja yang diterima oleh Allah gitu. Kita kemarin sudah sampaikan berkali-kali, sebenarnya kita hidup di dunia ini berapa lama? Wallahu alam. Tapi sebentar atau lama kalau dibandingkan dengan alam akhirat? Sebentar. Alam akhirat itu kan Allah mengatakan selamanya, abada gitu kan, abadi. Tapi kalau kita hidup di dunia, karena kita katakanlah mengikuti gitu kan, katakanlah kita mengikuti Rasul kita, usia kita mungkin 60 sampai 70 misal, kalau sampai situ gitu kan. Siapa tahu kan, enggak ada yang tahu, ternyata cuma sampai 30 sampai 40, bayangkan 70 tahun atau 60 tahun. Itu kalau kita melakukan amal baik penuh, Bu, gitu kan, itu saja tidak banding dengan bayaran yang ada di akhirat nanti yang selamanya. Masuk akal enggak? Kalau ditukar gitu, masuk akal enggak? Enggak masuk akal kan? Yang sedikit tahun ini gitu kan, yang hanya 70 tahun gitu kan, yang hanya 70 tahunan ini, kalau kita isi semuanya dengan amal baik gitu kan, isi semuanya dengan amal baik, itu tidak masuk akal juga untuk menukar gitu kan dengan ganjaran nanti di akhirat yang abadi. Padahal dari 70 tahun itu kalau kita preteli ya, katakanlah balik umur 10 tahun misal, biar gampang aja, bulat-bulat ya gitu kan. Meskipun balik macam-macam, ada yang 10, ada 12, ada 15, kita katakan 10. Berarti 10 tahun kan kita belum dihisap nih. Tinggal berapa? 60 tahun. Kalau umur kita 70 tahun, 60 tahun. 60 tahun ini masih dikurangi waktu kita tidur. Kita tidur kan tidak dihisap. Kita tidur berapa tahun kira-kira?
Sehari tidur berapa tahun, Bu? Berapa tahun? Berapa lama? 8 jam lah katakanlah ya. Satu hari 24 jam, 8 jam berarti 30%. Ya kan? 30%. 60 tadi. 30% itu berapa? 20 tahun kita tidur. Kan udah 10 kita belum balik, 20 tahun kita tidur. Sisa berapa? Sisa 30 sampai 40 tahun. Apakah 30 sampai 40 tahun ini isinya amal baik semua? Kalau kita hisap diri kita, banyak salahnya apa banyak baiknya? Banyak salahnya, gitu kan? Lah kalau kita tidak ikhris gitu kan, kita tidak berhati-hati dengan amal baik yang kita lakukan, kita hanya sekedar beramal tanpa membarengi gitu kan, mengiringi amal kita itu dengan ikhlas gitu kan, dengan niat yang sholih, apalah tidak percuma. Sudahlah amal tadi kita sepakat ya. Amal baik kita lebih sedikit daripada dosa yang kita lakukan. Nah, amal baik yang tidak diiringi dengan apa namanya? Dengan niat tulus ikhlas dan sholih ini gimana nanti? Apa akan habis? Ya kan? Nah, ini untuk menjadi bahan-bahan apa? Bahan hisab. Dan orang-orang yang beramal tapi dia tidak ikhlas, gitu kan? Maka dia tidak bisa menikmati ibadahnya tersebut. Ya enggak? Orang yang niat sholatnya hanya karena pengen dilihat temannya, atau karena hanya ingin menggugurkan waktu sholatnya, ya kan, kewajiban sholatnya, dia tidak akan menikmati ibadah tersebut. Orang yang hanya, gitu kan, orang yang hanya sholat tapi apa? Ya karena kewajiban dia sholat subuh, ya sholat subuh, itu ya itu tadi wujudnya gedebak-gedebuk, gitu kan? Atau orang yang kalau sholat cuma karena pengen dilihat temennya, dia sibuk, temanku udah lihat belum ya, gitu kan? Waduh, kok dia belum masuk kamar ya, padahal aku lagi sholat nih, misalnya begitu. Kan sibuk dia, hatinya sibuk, tidak menikmati ibadahnya. Ya. Padahal gitu kan, Rasul Allah mengajarkan kepada kita apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Sudah ya, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ini dan amalanku, gitu kan? Ada juga yang mengartikan dan sembelihanku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Sudah. Hunafa sebelum masuk itu, sebelum apa hunafa itu artinya ulama mengartikan apa? Istiqomah, gitu kan? Mengartikannya apa? Istiqomah. Padahal hunafa asli maknanya itu lurus, gitu kan, hanif. Hunafa itu jamak apa tunggal? Kalau dalam bahasa itu kan ada jamak, ada tunggal. Bahasa Arab ada, bahasa Inggris ada, singular, plural, ada bahasa Indonesia juga ada. Ini tunggal apa jamak? Kira-kira hunafa. Hunafa apa Ustaz? Jamak. Kata Ustaz jamak ya. Jamak hunafa jamak. Kalau dia jamak apa mufradnya? Apa bentuk tunggalnya? Hanafa itu asli katanya gitu. Asli susunan katanya itu Hanafa. Apa? Bentuk tunggalnya adalah Hanif, ya. Bentuk tunggalnya apa, Bu? Hanif. Hunafa jamak, Hanif tunggal. Apa artinya? Hanif adalah istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Itu artinya Hanif. Apa tadi? Istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah
dan istiqomah. Jadi pertama taat dan istiqomah. Taatnya itu dibawa terus gitu kan dengan istiqomah, diiringi terus dengan istiqomah. Pertanyaannya, istiqomah itu apa? Istiqomah? Istiqomah ya, konsisten atau terus menerus ya. Istiqomah adalah berusaha menjalankan ya. Istiqomah adalah selalu gitu kan, selalu kata-katanya itu selalu berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya ya. Berusaha apa? Selalu berusaha mentaati aturan Allah dan menjauhi semua larangannya. Istiqomah ini berat apa mudah? Susah apa mudah? Salah tadi ya. Berat apa ringan gitu? Hah? Berat ya? Berat. Taat itu berat. Istiqomah lebih berat lagi gitu kan. Tapi ini diperintahkan loh. Ya kan? Diperintahkan untuk taat dan diperintahkan untuk istiqomah. Ya iya Bu, mau ganjarannya surga kan, ya berat gitu kan. Oh, ringan-ringan ya panci lah apa gitu kan. Ya. Tapi meskipun istiqomah ini berat gitu kan, susah, apakah istiqomah ini memungkinkan untuk dilakukan? Mungkin. Terus pertanyaannya, apakah istiqomah ini gitu kan adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa? Apakah istiqomah ini adalah orang-orang yang tidak melakukan dosa? Tidak. Berarti melakukan dosa. Melakukan dosa istiqomah gitu. Hah? Ya. Pernah melakukan dosa. Istiqomah itu berat, tapi istiqomah itu memungkinkan, sangat mungkin untuk dilakukan, dilaksanakan, gitu kan? Karena Allah nggak mungkin menyuruh hambanya, gitu kan, atas hal-hal yang dia tidak mampu. Dia yakin. Allah tahu bahwa kita itu sebenarnya bisa istiqomah. Gitu kan, kita bisa istiqomah. Dan orang yang istiqomah bukan berarti orang yang dia sudah murni suci, tidak pernah berdosa, tidak, ya kan? Karena apa? Kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam itu berdosa. Ya, dengan anak Adam bukan? Ada yang di sini ndak anak Adam? Tahulah anak siapa itu, anak Avatar atau anak apalah. Ya, kita semua ini anak Adam dan sudah dinaskan memang semua anak Adam itu pasti akan berdosa, melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang salah adalah apa? At-tawwabun, orang-orang yang bertaubat. Salah nggak apa-apa berarti, karena memang gitu kan? Karena memang sudah hakikatnya kita ini diciptakan berdosa, akan bersalah. Tetapi Allah kasih remnya, rambu-rambunya. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang taubat. Ya, taubat itu apa? Gimana kemarin kita pernah bahas bukan? Taubat. Gimana cara bertaubat? Yang pertama apa? Menyesali, ya kan? Menyesali apa yang dilakukan. Yang pertama menyesal dulu, ya kan? An-nadam, gitu kan? Menyesal. Setelah itu apa? Istighfar. Istighfar artinya apa? Istighfar. Apa artinya istighfar? Memohon ampun. Terus setelah itu apa? Tidak mengulangi, ya. Tidak mengulangi perbuatan dosanya itu. Setelah itu apa? Diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Diiringi dengan amal-amal yang baik. Itu taubat. Itu taubat yang taubatan nasuha itu tadi 4. Kalau taubat cuma nyesel tok, nggak minta ampun, gitu kan? Terus besoknya masih ngulangin lagi,
besoknya masih ngulangin lagi, itu belum taubatan nasuha. Tadi taubatan nasuha apa? Menyesali, setelah itu beristighfar, memohon ampun, terus tidak mengulangi, dan yang keempat apa? Mengiringi, gitu kan? Mengiringi perbuatan buruk yang kita lakukan tadi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau tadi habis ngerumpi, gitu kan? Siapa yang di sini hari ini sudah ngerumpi? Yang hari ini, pagi ini, dari bangun tidur tadi sudah ngerumpi? Belum ya? Tapi sudah lihat TikTok? Sekarang jarang ngerumpi karena sudah sendiri-sendiri gitu. Tapi lihatnya macam-macam tuh. Ya kan? Oh, ngerumpi online. Ngerumpi di grup. Nah, itu istighfar dulu, Bu. Tobat dulu gitu kan. Istighfar dulu, tobat dulu. Setelah itu iringi gitu kan. Iringi dengan perbuatan-perbuatan baik. Contohnya apa? Datang di majelis ini. Ya kan? Datang di majelis ini kan perbuatan baik nih. Insya Allah kalau niatnya baik. Kalau tadi yang niatnya datang ke sini cuma pengen apa, wawalan lah ya gitu kan. Tapi saya yakin semuanya niatnya baik duduk di majelis ini. Nah, seperti itu, diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Bedanya orang yang istiqomah dan yang enggak istiqomah ketika salah apa? Orang yang istiqomah dan orang yang tidak istiqomah itu bedanya di mana? Bedanya adalah kelihatannya, gitu kan? Kita bisa lihat perbedaannya itu pasca berbuat dosa atau setelah melakukan perbuatan dosa. Kalau orang istiqomah dia itu tadi langsung taubat. Tapi orang yang tidak istiqomah, terlena misalnya, dan dia menuruti hawa nafsunya terus terlena, itu namanya tidak istiqomah. Jadi istiqomah itu berat, ya kan? Satu, istiqomah itu berat, tapi kita wajib, gitu kan? Wajib berusaha. Tapi kita juga manusia yang penuh dosa. Pasti akan berdosa gitu kan, pasti akan berbuat salah. Itu gimana? Kelihatannya orang yang istiqomah dan tidak istiqomah kelihatan adalah pasca atau setelah dia melakukan perbuatan dosa. Kalau orang yang istiqomah apa? Ya langsung tadi taubat, setelah taubat langsung balik lagi berbuat baik lagi. Kalau orang yang tidak istiqomah, ya sudahlah gitu kan, terlanjur gitu kan, terus tidak mau memperbaikinya, ya sudah, itu namanya orang yang tidak istiqomah. Jadi orang yang istiqomah itu bukan orang yang melulu benar terus, melulu baik terus, itu tidak, ya kan? Dia bisa jadi salah, dia juga bisa jadi berbuat dosa, tetapi setelah itu langsung apa? Bertaubat. Kenapa sih gitu kan Allah ini mentakdirkan ada perbuatan dosa di dunia ini? Kenapa nggak baik aja semua? Kalau dulu di surat Al-Falaq kita mengkaji kan, min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluknya. Allah itu menciptakan makhluk itu ada yang murni baik, murni jelek, ada yang campuran baik dan jelek gitu. Kenapa kok Allah menciptakan ada yang murni buruk, itu kenapa gitu? Nah sekarang kenapa kok Allah menciptakan ada perbuatan dosa ini di dunia ini? Kenapa coba? Kenapa? Kenapa lah Ustazah? Ya supaya hambanya tadi beristighfar, bertaubat. Taubat itu kan sesuatu yang baik, ya kan? Supaya apa? Hambanya bertaubat dan merendahkan diri di hadapan Allah. Kalau kita baik terus mungkin gitu kan, kita akan lama-lama sombong. Tapi karena kita pernah terpeleset, kita pernah berbuat dosa, kita mau menundukkan diri di hadapan Allah. Dan itu sejatinya hamba itu adalah begitu, menundukkan diri di hadapan Allah. Coba buka surat Fussilat ayat 6. Sudah ketemu? Secepat apa buka aplikasi Quran dengan buka TikTok? Kenapa TikTok terus Ustaz? Itu memang mengganggu sekali TikTok ini, subhanallah.
Kalau tidak dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Surat Fussilat ayat 6. Surat Fussilat surat keberapa? 41 ayat 6. Bunyinya gimana, Bu? Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku adalah seorang manusia seperti kamu yang juga minta kepadaku. Bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, tetaplah dalam beribadah dan memohonlah ampunlah kepadanya. Katakanlah orang-orang yang mempersekutukannya. Ya. Di situ ada kalimat fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Apa? Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Ketemu? Quran kita sama ya. Ya, fastaqimu ilaihi wastaghfiru dan istiqomahlah gitu kan? Dan istiqomahlah gitu kan? Wastaghfiru dan mohonlah ampun. Ada yang menggelitik nggak di ayat ini? Enggak usah, tak aman-aman aja gitu. Ini kalau ahli-ahli tafsir kan gini pasti dikaji gitu kan. Kenapa kok setelah istiqomah kita diminta istighfar? Itu kan fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Ya, wa itu istirak ya, harful istirak. Maka beristiqomahlah kalian gitu kan dan mohonlah ampun. Apakah istiqomah ini sesuatu yang jelek? Sesuatu yang jelek? Tidak. Tapi kok kenapa di situ setelahnya disuruh mohon ampun? Kenapa setelah istiqomah kita masih disuruh istighfar? Aneh enggak? Awalnya enggak aneh, Ustaz aja ngajak mikir-mikir aneh-aneh ini. Ya. Seperti halnya kita setelah sholat kita beristighfar enggak? Sholat itu sesuatu ibadah yang bagus enggak? Baik kan? Kenapa kok kita malah disuruh minta ampun? Padahal kita setelah berbuat baik nih, gitu kan? Setelah beramal baik, beribadah baik. Karena kita tahu persis di dalam sholat kita itu masih ada kesalahan. Salah satunya ya tidak khusyuk, salah satunya ya lupa rokaat. Siapa yang suka lupa rokaat? Siapa yang suka lupa rokaat? Kayaknya perempuan semuanya ya suka lupa rokaat. Nggak tahu kalau laki-laki nggak ada, Ustaz ya? Nggak ada lupa rokaat insya Allah ya. Nggak tahu perempuan ini subhanallah. Kita itu digoda depan, belakang, kanan, kiri itu digoda loh, Bu. Tapi kok kita masih terlena saja ya, masih tidak membentengi diri gitu. Ya sama, istiqomah gitu kan. Karena dalam proses istiqomah itu masih ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan gitu kan. Ya itu tadi kan, istiqomah bukan berarti betul terus, bukan berarti benar terus, bukan berarti soleh terus, bukan. Ya pasti apa? Pasti pernah apa? Pernah berbuat salah, maka tetap diiringi dengan istighfar. Istighfar ini tadi adalah taubat tadi lah ya. Orang yang berbuat dosa maka segeralah bertaubat. Ini kita membahas masih hunafa ya. Hunafa tadi jamak, tunggalnya adalah hanif. Kalau kita mau cari tahu gitu, ada gitu kan seorang rasul di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah yang mendapatkan julukan ini, Hanif. Siapa beliau? Bukan. Siapa seorang rasul yang mendapatkan julukan Hanif? Enggak tahu. Diurut aja, Rasul ada 25 tuh. Adamkah, Idris, ayo terus. Siapa? Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan khusus dari Allah, Hanif. Gitu kan? Hanif tadi apa artinya? Istiqomah dalam kebenaran dan ketaatan. Loh, apakah nabi-nabi yang lain tidak? Apakah rasul-rasul yang lain tidak istiqomah? Istiqomah kan, gitu kan? Kenapa yang dapat julukan hanya Nabi Ibrahim? Tak tahu lah Ustazah. Mikir terus dari tadi.
Ah, iya. Ada 25 nabi dan semuanya itu 25 rasul ya, 25 rasul. Kalau nabi banyak ribuan. Ada 25 rasul yang mana semuanya istiqomah dan tapi hanya Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Hanif. Karena beliau istiqomah, gitu kan? Tetap istiqomah di tengah kekufuran umatnya. Paham lah ini, Bu? Karena hanya Nabi Ibrahim itu, Bu, yang umatnya tidak ada satupun yang beriman sebelumnya, gitu kan? Sebelumnya tidak ada satupun yang beriman. Nabi Muhammad masih ada, ya kan? Masih ada para sahabat, ada orang musyrik juga. Nabi-nabi yang lain iya, tapi hanya Nabi Ibrahim dia sendirian, berdiri kokoh teguh, gitu kan? Dengan tauhid, dengan keislamannya di tengah-tengah kekafiran seluruh kaumnya. Bahkan ayahnya sendiri pun apa? Bukan hanya kafir, malah pionirnya, gitu kan? Malah pengada yang mengadakan apa? Sesembahan selain Allah. Bayangkan, itu Nabi Ibrahim sendiri tidak ada pembela. Ya. Rasul masih ada pamannya, gitu kan? Atau nabi-nabi yang lain masih ada pengikutnya, meskipun sedikit. Nabi Nuh ada pengikutnya sedikit. Nabi Ibrahim ini enggak, beliau teguh sendirian, gitu kan, tetap dalam keistiqomahan meskipun sendiri. Diceritakan beliau apa? Beliau berani menghancurkan patung-patung berhala yang ada ketika itu. Pernah dengar cerita ini? Pernah dengar? Jadi ketika penduduk negeri itu sedang berpesta atau sedang ada acara, mungkin kalau kita mungkin di alun-alun, gitu kan, atau di lapangan mana mereka meninggalkan tempat peribadatan mereka itu yang berisi patung-patung, dan itu Nabi Ibrahim berani dia sendirian, tidak ada pembela, hancurkan semua, tinggalkan kapaknya, gitu kan, sisakan satu yang paling besar dan ditinggalkan kapaknya itu digantungkan, dikalungkan di patung yang besar itu tadi. Ketika besok paginya semuanya terperanjat kan, siapa? Ma fa'ala hadza bi alihatina, gitu kan? Siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Ya kan? Apa? Desus-desus sudah pernah terdengar. Oh, emang ada seorang pemuda itu yang kayaknya ngeyel, gitu kan? Siapa dia? Namanya Ibrahim, panggil sini. Dipanggil. Nabi Ibrahim dipanggil, ditanya, siapa yang melakukan ini? Kamu kah Ibrahim, gitu. Kata Nabi Ibrahim apa? Tanya, gitu kan? Tanyalah yang paling besar itu, gitu kan? Kapaknya kan ada di yang paling besar itu, gitu kan? Terus katanya apa? Bagaimana mungkin kami bertanya, gitu kan? Dia aja gitu kan? Bahasanya dia aja tidak bisa menggeserkan tubuhnya, gitu. Ini Nabi Ibrahim ini adalah salah satu nabi yang pintar berhujah, gitu kan? Selain Nabi Musa, selain Nabi Muhammad, salah satunya adalah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengatakan apa? Lah, bagaimana mungkin kamu memohon perlindungan? Bagaimana mungkin kamu menyembah kepada sesuatu yang dia tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri? Bagaimana mungkin kamu memohon perlindungan terhadap apa? Yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Iya kan? Hancur juga kan Hancur juga kan dikeprok sama Nabi Ibrahim itu tadi? Itu, Bu, kalau orang berakal, kalau orang cerdas, pasti iya ya, kan gitu. Tapi karena orang-orang musyrik ini, gitu kan, mereka dalilnya, gitu kan, kebodohan mereka, gitu kan, kebodohan mereka apa yang mereka katakan? Apakah mereka mengikuti atau menyetujui, gitu kan, dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Tidak, malah faharrikuhu, bakarlah Ibrahim. Itu orang-orang musyrik itu dalilnya selalu seperti itu. Ketika konfrontasi kalah mereka, gitu, maka mereka akan melakukan apa? Hal yang lain, gitu kan? Hal yang lain yang menghancurkan, bukan membenarkan ini dulu. Ini tadi masalahnya kan di sini tadi, masalah akidah kan? Karena dia tidak mau mengakui, ya udah, itu dihancurkan. Nabi Ibrahim dibakar. Alasannya mereka hanya melakukan seperti apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, gitu kan, seperti yang dilakukan oleh bapak ibu mereka. Itu cerita tentang Nabi Ibrahim. Karena apa? Nabi Ibrahim ketika itu pede,
karena dia teguh dan patuh kepada Allah. Andai kan tertanam di hati kita ini iman yang kuat, insya Allah kita pede menghadapi apapun, Bu. Ya, kalau kita tahu bahwa backingan kita yang paling utama itu adalah Allah, kita nggak akan takut menghadapi apapun. Backing kita sangat kuat. Kalau ada yang ngomong aku punya bapak pejabat, ada yang ngomong bapakku ustadz, ada yang ngomong ini maka aku aman, salah, gitu kan? Karena backingan yang paling penting, backingan yang paling tinggi, yang paling kuat itu adalah Allah. Andaikan iman itu tertancap, gitu kan, tertancap di dalam hati kita, ya kan? Maka apa? Insya Allah tidak ada keraguan, tidak ada kesulitan, tidak ada kegundahan yang berlama-lama di dalam hati kita. Insya Allah, insya Allah. Sudah capek? Sudah semakin sepi. Belum selesai ayatnya. Belum selesai ayatnya. Apa tadi? Ini baru membahas tentang hunafa, gitu kan? Ini tadi baru ayat tadi wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina laudina hunafa, itu adalah dalil pondasi ajaran agama Islam. Itu dalilnya. Padahal di dalam Islam ada pondasi, ada apa tadi? Ada pondasi, ada bangunan. Mana ayat bangunannya nih? Ayat bangunannya wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata. Salah satu contoh, gitu kan, contoh ibadah, gitu kan, atau bangunan yang dicontohkan di ayat ini adalah sholat sebagai perwakilan dari hablum minallah, ibadah yang apa? Vertikal. Kenapa kok dipilih sholat sebagai perwakilan ibadah hablum minallah? Satu, karena sholat adalah rukun Islam yang paling agung setelah syahadat, ya kan? Rukun Islam yang paling agung setelah syahadat. Tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun, kecuali kalau perempuan sudah ada ininya, ada hukum fikihnya ya. Tidak bisa berdiri sholat dengan duduk, tidak bisa duduk sholat dengan berbaring. Berbaring tidak bisa, artinya sudah ditalkin. Nggak bisa juga ya sudah disolati. Itu saking pentingnya sholat. Tidak bisa diwakilkan. Aduh, kakiku enjarem gitu. Nggak sholat dulu lah gitu. Nggak bisa. Kan tetap harus melakukan sholat. Nggak ada air, bisa tayamum. Pokoknya tidak ada alasan tidak sholat. Kecuali memang yang sudah, gitu kan, yang sudah ada hukumnya di dalam fikih. Misalnya bagi seorang perempuan ketika dia haid, ketika dia nifas, nah itu tidak sholat. Nah, ibadah dan juga sholat adalah ibadah yang paling afdol daripada ibadah-ibadah yang lain. Ya, maka ada, gitu kan, ada riwayat apa? Ketika sholatmu baik, maka ibadah-ibadah yang lain baik. Tetapi ketika sholatmu tidak baik, ya ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu. Jadi yang perlu kita perhatikan apa? Sholat. Sholat juga harus perlu kita perhatikan betul-betul. Kenapa? Kok sholat itu selalu dengan kata wa yuqimus sholata? Yukimu, bukan yakmalun, bukan mengerjakan, tapi yukimu, menegakkan, mendirikan, ya kan? Iqamatis sholah wa yukimuna sholah, tukimuna sholah. Pokoknya selalu menggunakan aqama, yukimu, iqamah. Kenapa? Kenapa dengan kata menegakkan? Kenapa bukan hanya mengerjakan, melakukan? Hah? Karena tiangnya agama, ya. Karena belum tentu orang yang mengerjakan sholat itu berarti sudah menegakkan sholat. Apa artinya? Menegakkan sholat artinya menunaikan sholat sesuai dengan aturan yang digariskan oleh agama. Tidak boleh semaunya sendiri. Sholat subuh kok sholat subuh kepagian kalau jam 4 gitu kan? Agak siangan dikit lah, sholat subuh jam 8 misalnya. Nggak boleh seperti itu.
Ya kan? Menegakkan sholat itu melakukan, mengerjakan sholat sesuai dengan aturan agama. Sholat subuh itu terlalu sedikit, kok cuma 2 rakaat ya gitu. 12 lah gitu misalnya. Ada yang kayak gitu? Nggak ada kayaknya. Malah yang yang 4 harusnya dikosor-kosor aja gitu. Ya. Jadi kita tidak boleh mengatur gitu kan, suka-suka waktunya atau rokaatnya atau bacaannya gitu. Itu tidak boleh. Jadi makanya menggunakan kalimat apa? Menegakkan. Karena ketika melakukan saja belum tentu menegakkan. Aturan-aturan dalam sholat ada waktunya, ada tumak nina, ada khusyuk. Itu semua semua harus ada ketika sholat. Tumak nina itu apa? Tumak nina itu nggak gerusa-gerusu, tenang. Sudah tahu mau sholat nyalain kompor, ya nggak tenang. Kan pas nanti sudah selesai sholat mateng juga gitu. Tapi yakin sholatnya nggak tenang. Sudah tahu mau sholat malah ngelakuin apa malah ngelakuin. Ya sudah. Ya, jadi sholat bukan hanya sekedar gerakan lahiriah. Nah, kenapa? Karena jika sholat hanya sekedar gerakan lahiriah, apa bedanya sholat dengan senam? Ya kan? Jadi sholat itu bukan gedebuk, takbir, ruku, sujud, takbir, ruku, sujud, bukan seperti itu. Bukan hanya gerakan lahiriah. Kalau gerakan lahiriah apa bedanya dengan senam? Jadi dan nyawa dalam sholat itu adalah khusyuk. Apa Bu? Nyawa dalam sholat itu adalah khusyuk. Ibnu Qayyim itu mengatakan begini, as-sholatu bila khusyu'in wala hudurin kabadanil mayyit la ruha fiha. Apa artinya? As-sholatu bila khusyu'in wala hudurin, sholat yang tidak khusyuk dan tidak menghadirkan hati ketika melakukannya, kabadanil mayyit, seperti mayit, seperti badannya mayit yang la ruha fiha, tidak ada ruhnya. Apa artinya? Seperti badannya mayit. Apa kalau kita artikan? Bangkai kan? Ya enggak? Ya kan? Tubuh yang enggak ada rohnya itu, sudah enggak ada rohnya itu namanya bangkai. Ya kan? Apakah kita menghadirkan gitu kan, menghadirkan bangkai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Naudzubillah. Jenengan punya calon mantu terus dibawain ini. Ternyata menghadap jenengan bawa ayam yang agak mambu gitu, misalnya sedikit gitu. Dulu ya. Bagaimana sih ada caranya sholat itu biar khusyuk? Nah, bagaimana caranya? Ini enggak usah dijelaskan. Ini kita ambil contoh aja. Dulu ada seorang ulama yang bernama Hatim Al-A'syam. Ulama tahun 207 Hijriah ya. Beliau ditanya sama sahabatnya, karena beliau terkenal dengan sholatnya yang khusyuk. Jadi seorang ulama terkenal dengan sholatnya yang khusyuk. Ditanya bagaimana gitu, kok bisa sholat khusyuk itu gimana caranya? Apa jawabnya? Aku memulai sholatku dengan wudhu lahir dan batin. Dengan apa? Wudhu lahir dan batin. Jadi bukan hanya mohon maaf aja yang ada lahir batin. Mohon maaf lahir batin, nggak ada. Ada juga wudhu lahir batin. Apa maksudnya wudhu lahir batin? Wudhu lahir ya seperti pada hakikatnya gerakan-gerakan wudhu. Wudhu batin adalah membasuh seluruh anggota tubuh dengan taubat. Jadi ketika dia sedang membasuh tangannya, dia mengimajinasikan dia sedang bertobat, mentaubati tangannya dari apa saja yang dilakukannya tadi. Jadi dari wudhu saja sudah khusyuk Bu. Ya, sebelum masuk ke dalam sholat khusyuk, dia dari wudhu saja sudah khusyuk, tenang. Bus, yang penting basah, sut, gitu kan? Bukan, tapi dari wudhu saja sudah khusyuk. Ketika mengusap kepalanya, dia menghilangkan seluruh pikiran-pikiran dunia. Karena apa? Karena dia mau sholat.
Jadi tadi tangannya dibuat apa, kakinya tadi sudah berjalan kemana saja. Itu ketika dia dibasuh itu dia mentaubati dengan seperti itu. Kita sampai situ nggak level kita? Belum ya? Ya, maka sekali-kali kita coba Bu, biar pernah lah ya, gitu kan. Setelah itu, setelah masuk sholat, ketika sedang sholat, dia mengimajinasikan, gitu kan, ulama ini, ulama Hatim Al-Asyam, beliau ini mengimajinasikan apa? Mengimajinasikan ketika sholat itu yang dihadapannya adalah Allah, ya, kanannya adalah surga, kirinya adalah neraka, belakangnya adalah malaikat maut. Malaikat maut Israel. Itu dibayangkan, diimajinasikan seperti itu. Ketika sedang sholat, dia membayangkan Allah di depannya, surga di mana? Surga di kanannya, neraka di kirinya. Oleng dikit masuk sini, oleng dikit masuk neraka kan? Ngelantur dikit masuk neraka, gitu. Dan di belakangnya adalah siapa? Malaikat maut. Dan dia membayangkan sholat yang sedang dilakukannya itu adalah sholat terakhirnya. Insya Allah kalau sudah di level ini, insya Allah khusyuk. Ya enggak? Insya Allah khusyuk, tidak mengingat yang lain lagi kecuali Allah. Ya? Hah? Makanya sekali saja kita coba ya. Sekali saja. Sudah pernah kita sholat yang seperti ini? Sudah pernah? Kalau tanggal tua, yakin yang diingat ini, yang diingat malaikat maut, yang diingat tanggal tuanya kan? Iya kan? Ya Allah, kok nggak mari-mari yo, kok nggak dok yo, gini. Ya. Jadi dia menghadirkan hatinya seolah-olah ini adalah sholat terakhir. Dan aku membaca seluruh bacaan sholat itu dengan meresapinya. Membaca Al-Quran dengan meresapinya. Ya gimana bisa meresap, nggak pernah belajar gitu kan. Nah, salah satu majelis ini adalah supaya kita tahu apa yang kita baca, apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ketika sholat itu kita tahu. Itu kalau tidak lupa. Ya, sudah ya. Kayaknya capek banget. Sudah sampai sini dulu. Nggak selesai juga nih, Wahyu tuh zakat itu panjang lagi juga gitu. Nanti mungkin gitu kan, mungkin kita sambung di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Aman? Aman ya? Tidak ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, inilah tadi gitu kan, kita membahas apa? Surat Al-Bayyinah ayat 5, meskipun belum selesai gitu kan, meskipun belum selesai. Bayangkan satu ayat saja gitu kan, satu ayat saja kita sudah habis berapa ini tadi? Satu pertemuan gitu kan, satu pertemuan ini kita belum habis. Sungguh ilmu Allah itu sangat luas, maka rugilah kita yang tidak mendedikasikan sedikit waktu kita untuk mempelajari ilmu Allah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat yang mengantarkan kita untuk melakukan amal sholih yang mana menjadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.